Pernah kepikiran nggak, kalau kunci untuk mengatasi krisis moral generasi muda itu justru tersembunyi di dalam pelajaran biologi? Kedengarannya aneh ya? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah jurnal akademis yang menawarkan perspektif yang sangat mengejutkan. Gimana caranya menghubungkan keajaiban sel dan ekosistem dengan pembentukan karakter yang luhur? Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yang mungkin sering kita lupakan. Sebenarnya buat apa sih kita sekolah? Apa cuma buat ngejar nilai bagus dan dapat ijazah? Atau jangan-jangan pendidikan punya tujuan yang jauh lebih besar dari itu? Sumber yang kita bahas ini menyoroti sebuah ironi yang cukup tajam. Di satu sisi, prestasi akademis kita mungkin makin kinclong, tapi di sisi lain, kita seperti sedang menghadapi apa yang disebut krisis karakter. Seolah-olah, sistem pendidikan kita berhasil mencetak orang pintar, tapi gagal membentuk manusia yang utuh, yang nggak cuma cerdas otaknya, tapi juga baik hatinya. Nah, untuk menjawab dilema tadi, penulis jurnal ini menawarkan sebuah solusi yang, jujur aja, sangat tidak konvensional. Mungkin buat sebagian orang terdengar mustahil, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai jembatan dalam pelajaran biologi. Tunggu dulu. Ini bukan berarti kelas biologi mendadak jadi kelas mengaji ya. Idenya jauh lebih dalam dari itu. Coba bayangkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas alam semesta itu dipakai sebagai titik awal, sebagai pemicu rasa ingin tahu. Jadi, fakta-fakta ilmiah yang dipelajari itu jadi punya koneksi ke makna spiritual yang lebih dalam bagi para siswa. Penting banget untuk kita pahami kerangka berpikirnya di sini. Menurut sumber ini, Al-Quran itu bukanlah buku teks sains yang isinya rumus-rumus jadi, bukan. Sebaliknya, ia dipandang sebagai sumber inspirasi, sebuah katalisator yang justru mendorong kita untuk bertanya, meneliti, dan menemukan. Coba bayangin deh, menurut sumber ini ada sekitar 750 ayat di dalam Al-Quran yang secara spesifik menyinggung fenomena alam. Ratusan ayat ini nggak ngasih jawaban akhir, tapi fungsinya lebih seperti informasi pemicu yang seolah-olah bilang, lihat ini, pelajari ini. Ada sesuatu yang luar biasa di sini yang perlu kamu cari tahu. Dan fondasinya, ini kuat sekali. Perintah pertama yang turun dalam Islam itu bukan percayalah atau sembahlah, tapi Iqra, yang artinya bacalah. Ini adalah sebuah perintah spiritual untuk melakukan observasi, untuk investigasi, dan menggunakan akal kita untuk memahami ciptaan Tuhan. Jadi dengan pendekatan ini, rantai makanan bukan lagi sekedar diagram di buku. Siklus air juga bukan lagi cuma hafalan mati. Setiap fenomena biologis itu dipandang sebagai sebuah ayat, sebuah tanda, sebuah pesan yang menunjukkan kebesaran dan keteraturan Sang Pencipta. Jadinya, belajar sains itu sendiri bisa menjadi sebuah bentuk ibadah. Oke, teorinya terdengar menarik, tapi gimana praktiknya di kelas? Mari kita lihat beberapa contoh konkret gimana teks kuno ini, menurut penulisnya, seakan-akan berdialog dengan penemuan sains modern. Kita mulai dari embriologi. Surat Al-Mu'minun di Al-Quran menguraikan tahap-tahap penciptaan manusia. Coba perhatikan istilah-istilahnya. Ada alaqah, yang artinya sesuatu yang menempel atau bergelantung. Mirip banget kan sama cara embrio berimplantasi di rahim? Lalu ada mudghah, yang artinya segumpal daging bekas kunyaan. Dan ternyata, deskripsi ini secara visual sangat mirip dengan wujud embrio di fase tertentu. Inilah contoh gimana bahasa kuno memberikan deskripsi yang, menurut sumber ini, secara menakjubkan selaras dengan penemuan embriologi modern. Sekarang kita geser ke genetika. Al-Quran menyebutkan manusia diciptakan dari setetes mani, yang kemudian dia menentukannya. Nah, penulis jurnal ini melihat ada kesejajaran yang kuat antara konsep kuno tentang penentuan ini dengan fungsi DNA dalam sains modern, yang sekarang kita tahu persis adalah cetak biru kehidupan yang menentukan segalanya, mulai dari warna mata kita sampai risiko penyakit. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang paling bikin kita tercengang. Lebih dari 1.400 tahun yang lalu, Al-Quran mengaitkan tindakan berbohong dan berbuat dosa dengan ubun-ubun atau bagian depan kepala. Ribuan tahun kemudian, ilmu saraf modern menemukan bahwa korteks prefrontal yang letaknya persis di area ubun-ubun adalah pusat kendali otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan membedakan antara jujur dan bohong. Sebuah koneksi yang luar biasa kan? Terakhir, kita lihat dari sisi ekologi. Sumber ini menunjukkan gimana Al-Quran sering menggambarkan gunung sebagai pasak yang stabilkan bumi. Nah, secara metaforis, ini bisa dipahami sebagai prinsip keseimbangan. Dalam ekologi modern, kita tahu betul bahwa setiap elemen di alam, sekecil apapun, punya peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan seluruh ekosistem. Baik, kita sudah melihat beberapa koneksi yang sangat menarik antara Al-Quran dan sains. Tapi sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan yang paling penting.
Apa hubungannya semua pengetahuan ini dengan membentuk anak yang jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab? Nah, inilah inti dari semua argumennya. Bagaimana mungkin belajar tentang fotosintesis atau struktur DNA bisa secara langsung membentuk akhlak seseorang? Di mana letak jembatannya? Jawabannya, menurut penulis, ada pada perjalanan batin. Jadi gini, ketika seorang siswa nggak cuma menghafal tapi benar-benar merenungkan betapa rumitnya proses penciptaan janin atau betapa indahnya keseimbangan sebuah ekosistem, itu bisa memicu sesuatu yang lebih dalam, yaitu rasa takjub. Dari rasa takjub itu lahirlah kerendahan hati. Dan dari kerendahan hati muncul kesadaran akan adanya kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Inilah tujuan akhirnya, akhlakul karimah atau karakter mulia. Ini bukan sekedar tahu mana yang benar dan salah di atas kertas. Ini adalah tentang bagaimana rasa takjub pada alam itu bisa bertransformasi menjadi sikap yang nyata. Jadi lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli pada lingkungan, dan lebih menghargai kehidupan. Penulis membaginya jadi 3 pilar. Pertama, pengetahuan moral saat siswa belajar tentang keteraturan alam lewat biologi. Ini kemudian diharapkan memicu perasaan moral, yaitu rasa syukur dan takjub tadi. Dan pada akhirnya, ini semua harus bermuara pada tindakan moral, yaitu perilaku nyata, seperti menjaga alam dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Jadi, kesimpulan besarnya adalah ini. Tujuan akhir pendidikan itu bukan cuma untuk memproduksi mesin penghafal fakta. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang utuh, individu yang bijaksana, yang gak hanya punya ilmu di kepala, tapi juga punya hati yang hidup dan menggunakan ilmunya itu untuk kebaikan. Gagasan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan fundamental untuk direnungkan bersama. Dalam sistem pendidikan kita yang super sibuk mengejar target dan kurikulum, apakah kita lebih fokus mencetak orang-orang pintar atau membentuk manusia-manusia yang bijaksana? Coba pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.